Inilah ceritanya. Ada seorang dokter terkenal dari India. Dokter itu namanya Ishan, seorang profesor dokter ahli medis yang terkenal di dunia. Ditugaskan ada satu pertemuan antara negara, banyak dokter dari internasional dari luar negeri datang ke India, dan ditugaskan oleh negara, tugaskan Dr. Ishan menjadi ketua acara itu. Beliau ada tugas di kota lain, terpaksa naik pesawat untuk menuju ke kota tempat pameran atau tempat acara. Naik pesawat, kira-kira berjalanannya hampir 2 jam 3 jam. Sebelum menyampai ke tempat tujuan, kota tujuan, tiba-tiba cuacanya berubah, hujan deras, sambil ada informasi pesawat tidak mampu melanjut perjalanan. Malah ada tiba-tiba kerusakan bagian sayap, terpaksa landing, turun di satu kota. Marah Profesor Dr. Ishan, kenapa kami turun di sini? Marah sama informasi. Dia bertanya, bagaimana lanjutannya? Tunggu 16 jam mengganti pesawat. Marah dokternya. Kata informasi di bandara, daripada marah-marah, kota tujuan dokter sudah dekat, tinggal sewa mobil, kira lebih 3 atau 4 jam sampai, daripada nunggu pesawat 16 jam. Ya, udahlah betul. Bawa mobil, berjalan. Dalam perjalanan cuacanya bagus, bersih, tak ada masalah, tak ada hujan, tak ada apa-apa. Tiba-tiba kun fayakun jadi hujan. Yang jam siang terang jadi malam, gelap. Sampai dia tidak tahu, tanpa sadar terarah dari jalan tol keluar, malah mencari jalan alternatif, malah tersesat dalam perjalanan. Akhirnya dia merasa salah jalan, tidak tahu kemana, tidak ada tujuan. Dia melihat sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Dia berhenti. Begitu datang dekati rumah, melihat pintunya agak terbuka sedikit. Dia tok pintu, Assalamualaikum, minta izin masuk. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang nenek sudah tua. Kata seorang, silahkan, pasti engkau orang berjalanan jauh, musafir, dan kami biasa memuliakan orang musafir, artinya berjalanan jauh. Silahkan, mohon maaf saya tidak bisa layani, saya seorang ibu tua dan sakit. Silahkan minum, ada makanan minuman di atas meja. Lapar dokternya, makan dan minum. Dia lagi makan, tertarik, perhatiannya ibu sedang salat, dan habis salat berdoa kepada Allah. Setiap berdoa ternyata ada anak kecil di sampingnya. Setiap dia berdoa sebentar, dia gerakkan anak itu, doa lagi, gerakkan anak itu, doa lagi, sambil berkali-kali. Dr. Ishan berkata, maaf ibu, terima kasih atas layanannya, tapi yang menarik perhatian saya, ibu setiap doa belum habis menggerakkan anak itu. Emang anak ini siapa? Kata ibu itu, ini cucu saya, orang tuanya dua-duanya meninggal, dia sedang sakit, tidak bisa bergerak. Kata dokter di kampung saya ini, sama tetangga saya, yang boleh mengobati anak ibu atau cucu ibu, ada seorang dokter terkenal namanya Dr. Ishan. Itu satu-satunya yang mampu penyakit ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis Dr. Ishan, dan dia berkata, pertama kali aku tahu Allah punya bermacam cara untuk mengkabulkan doa seorang miskin di dalam desa dan kampung. Dia tidak bisa mendatangi dokter atau dia ke sana, tapi Allah yang mendatangkan. Kun fayakun. Ternyata karena dunia dan segala isinya milik Allah, dan Allah yang atur, bukan manusia. Tidak ada istilah batasan-batasan kota dan negara, semuanya milik Allah dan segala isinya. Dan ibu itu tidak pernah berhenti berdoa. Saking yakinnya berdoa, setiap berdoa sebentar dia masih berharap anaknya bisa bergerak. Dia goyang-goyang anaknya, terus doa lagi. Itulah hamba yang tidak pernah bosan doa. Dan kata Rasulullah, Allah paling senang al-lahuh. Apa itu al-lahuh? Yang berbanyak doa.